kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, anugerah-Mu yang begitu berlimpah pada kami. Nggak jalan. Tuh, mana dia? Oh, sorry. Nggak dengar suaranya tadi ya? Iya. Kan. Oh, sekarang udah kedengeran? Udah. Oh, ya. Jadi gimana, doanya diulang? Nggak apa-apa, udah. Langsung aja. Langsung aja ya? Iya. Maaf, tadi nggak dicek lagi. Renungan malam hari ini saya ambil dari Morning Spirit dengan judul Perjalanan Hidup Orang Percaya. Bacaan diambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sebagai nas awal berbunyi sebagai berikut. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Seberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Perjalanan hidup kita sebagai orang percaya kadangkala diperhadapkan Tuhan pada suatu kondisi yang membuat kita takut, cemas, bahkan mengalami kesedihan yang mendalam, yang akhirnya membuat kita bersungut-sungut. Namun Tuhan yang sama, yang telah menolong bangsa Israel juga, yang akan menyatakan kasih dan kuasa pertolongannya tepat pada waktunya. Ada 4 perkara penting yang merupakan ciri khas perjalanan hidup orang percaya. Yaitu 1, perjalanan hidup orang percaya banyak dikulik-kulik. Di dalam ayat 22 dikatakan perjalanan kita tidak selamanya mulus dan tidak selamanya seperti yang kita inginkan. Banyak hal yang tidak diharapkan dan bahkan tidak kita pikirkan sebelumnya. Itu terjadi. Orang Israel tidak menyangka mereka dapat keluar dari Mesir, mengalami banyak mukjizat, dan mereka tetap hidup. Yang kedua, perkara yang kedua yaitu perjalanan hidup orang percaya seringkali mendapat tantangan untuk merubah kepahitan menjadi kemanisan. Seperti di dalam ayat 25, jika sekedar lari dan menghindar dari kepahitan, orang dunia juga melakukan hal yang sama. Tetapi untuk merubah kepahitan menjadi kemanisan hanya dapat dikerjakan oleh Allah melalui orang-orang beriman. Perkara yang ketiga, perjalanan hidup orang percaya harus didasari iman. Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk melempar potong kayu ke air pahit itu. Ketika ia melakukannya, maka air itu pun menjadi manis. Musa melakukannya dengan iman, maka mukjizat terjadi. Jalanan hidup orang percaya harus didasari dengan iman. Yang keempat, perjalanan hidup orang percaya penuh
dengan janji-janji Allah. Ini terdapat di dalam ayat 26. Janji Allah adalah kepastian bagi kita. Artinya, di saat kita membutuhkan, Dia memberikannya tepat pada waktunya. Perjalanan hidup orang percaya penuh dengan tantangan. Tapi kita tidak perlu takut, karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita harus tetap berjalan dalam iman, agar kita dapat melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah apa yang disampaikan oleh kita semua. Dan saya kembalikan kepada Pak Hadi, ada yang mau menambahkan komentar dan sesuatu dari apa yang sudah ditanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mel. Mungkin Bapak-Bapak Ibu ada yang mau sharing tentang firman yang baru disampaikan oleh Bu Mel. Bahwa kita kalau mendasari hidup kita dan pengharapan kita melalui iman, pasti segala sesuatu akan terwujud ya. Seperti tadi Musa juga, dengan iman juga Musa menjalankan perintahnya Tuhan sehingga mukjizat itu nyata pada akhirnya. Mungkin Bapak Ibu juga punya kesaksian tentang bahwa dengan iman yang kita doakan dan kita lakukan akan terjadi suatu mukjizat. Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Yuk Pak Dadang punya cerita tentang mukjizat Pak Dadang? Dengan iman Pak Dadang? Ya pada dasarnya mah kita ini hidup karena mukjizat Tuhan ya. Dari napas, dari kesehatan, dari apapun yang kita lakukan sebetulnya mukjizat Tuhan itu. Pada dasarnya memang kasih Tuhan itu tidak diberikan khusus untuk si A, si B, C atau anaknya aja, enggak. Seperti matahari Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi selain percaya, kita juga tetap harus terus bersyukur kepada Tuhan untuk semua kehidupan kita ini. Amin. Saya rasa seperti saat ini juga kita melakukan Jumat malam ya. Kalau tidak dengan iman mungkin dia tidak akan hadir di tempat ini ya. Dengan masing-masing, dengan keterbatasan waktu, dengan apalagi sekarang internet sangat-sangat tidak lancar, tapi kita tetap berusaha untuk melakukan Jumat malam. Kita tetap merindu, ingin berkumpul, ingin berdoa bersama-sama, ingin mendengarkan firman bersama-sama, ingin mendengarkan sharing bersama-sama. Itu salah satu mukjizat yang nyata ya. Dan kita mengimani juga bahwa itu adalah kehendak Allah. Kita bisa bersama-sama di sini gitu. Itu ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada Ibu Helna tuh di chat Pak Hadi. Oke, Bu Helna. Ini pertanyaan atau apa ya? Kalau masih hidup, Pak, khawatir. Dan banyak yang harus diselesaikan. Kalau sudah mati, masih memikirkan yang hidup? Enggak ya? Menurut saya, tidak.
Karena Kalau sudah mati mah nggak memikirkan kita. Kita berbeda alam dari cek saya mah gitu. dan saya juga nggak tahu ya. Belum pernah. Dan saya nggak mau gitu. Tapi secara logika saja kita sudah sudah terbeda gitu. Perbedaan antara dunia mati dan dunia hidup, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia hidup, di dunia mati, karena kita juga masih di dunia yang hidup. Dan saya pikir tentu tidak akan memikirkannya yang sudah mati, sudah mereka punya dunia masing-masing. Jadi itu Buhana atau Pak Setiadi punya jawabannya, Pak Setiadi? Iya. Jawabannya ini Pak Setiadi? Kurang jelas ini suaranya. Kalau udah mati, Kurang jelas. Kalau sekarang Pak Setiadi, ini ada pertanyaan Pak Setiadi dari Buhana. Kalau masih hidup kan suka khawatir. Dan banyak yang harus diselesaikan. Kalau sudah mati, masih memikirkan yang hidup, enggak ya? enggak. Ya sudah pulang atau sudah meninggal gitu. Ya betul. Saya pikir kan yang sudah meninggal kalau menurut kepercayaan dan iman kita adalah bahwa yang sudah meninggal itu kembali ke Bapa di surga. Di suasana surga di sana. Sudah bukan lagi dunia. Jadi saya pikir kalau manusia di dunia ada penderitaan, itu memang benar. Semua juga hidup dalam derita. Karena mengikut Kristus itu bukan untuk sesuatu yang wah luar biasa, tapi penderitaan itulah yang harus kita tanggung bersama juga dalam kehidupan beriman. Dan saya salut kepada Musa yang senantiasa memimpin bangsa yang begitu besar, tapi dia masih bersikap iman dan percaya kepada Tuhan yang akan memimpin dan membimbing. Cerita tentang Lazarus dan Manan. Sebagaimana di Roma 14 ayat 23 ya, Ya, dikatakan cerita bahwa tentang Lazarus dan di bagian akhir bahwa bersikap iman atas segala sesuatu. Jadi kalau tidak bersikap iman, maka itu adalah berbuat kesalahan atau dosa. Jadi berusaha dalam hidup kita ini selalu menyikapi segala sesuatu dengan sikap iman yang benar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Setiadi. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ini suaranya suara saya jelas atau gesek-gesek? Sekarang bagus. bagus. Oh, soalnya tadi saya menerima suara dari Pak Setiadi agak putus, ya. Ya. Tadi saya dapat suara dari Bu Mel bagus. Kadang terputus, kadang bagus, di semua sama. Ada yang lagi bagus, jelek. Kalau yang ini yang doktrin Kristen mengenai kematian, kan saya lagi cari ayatnya. Jadi kalau nggak salah nanti bisa diusulin ke Pak Rahmadi dibikin satu sesi PA gitu. Kalau doktrin kekristenan itu mengenai kematian, pada saat orang itu meninggal, itu rohnya itu mati gitu. Nah, Paulus itu saya lupa di ayat berapa. Pada saat hari pengangkatan, yang masih hidup itu kan langsung diangkat ya, dengan tubuhnya gitu, tubuh fisiknya langsung diangkat. Sementara yang sudah mati, orang percaya yang sudah mati, itu pertama-tama akan dibangkitkan. Jadi berdasarkan doktrin itu, Kristen menganggap pada saat orang itu meninggal, rohnya juga mati. Nanti pada saat hari pengangkatan, yang masih hidup itu akan diangkat
langsung gitu. tulang belulang. Ya, terus kalau yang sudah meninggal itu rohnya akan dibangkitkan. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dibikin sesi sih untuk yang PA mengenai kita banyak pertanyaan-pertanyaan. Sekarang bagaimana kalau yang orang percaya meninggal, apakah langsung masuk surga dulu, gitu kan? Atau ada tempat penampungan lah sebelum hari penghakiman nanti terakhir, gitu kan? Atau kemana dulu, gitu kan? Itu yang banyak pertanyaan juga seperti itu. Tapi yang jelas pada saat orang itu sudah meninggal, ya seperti tadi Pak Dadang bilang gitu, udah terpisah jurang akan di yang itu kan terdapat jurang yang sangat jauh gitu kan, nggak bisa datang antara Abraham waktu itu yang diceritain Lazarus ya, yang orang kaya meninggal itu dengan Lazarus itu antara dirimu dan diriku terdapat jurang yang jauh gitu kan, yang udah memang menggambarkan bahwa itu dunia ini Lazarus mah di pangkuan saha kan. Harus eta mah nu beunghar maripu. Ya. Jadi ya seperti yang Pak Dadang bilang, memang mempersatukan oleh dunia yang sangat berbeda yang udah nggak bisa dipersatukan lagi. Yang satu masih bisa makan cokro, yang satu udah nggak bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Thomas. Nanti mungkin kita akan usulkan ya salah satunya ke Ramadi. Menarik sih, karena ini banyak sekali loh pertanyaan itu. Kalau yang sekarang yang sudah meninggal itu orang percaya itu kemana? Apa langsung ke surga? Kan di surga itu kan nanti penghakiman atau ditampung dulu di mana gitu kan? Ya, itu Pak Thomas menarik sekali ya tentang ini diangkat sebagai tema. Cuman kenapa ada pemikiran seperti itu? Karena kita terpengaruh sama budaya dan cara berpikir orang-orang yang sebelum Kristen gitu ya. Itu ada hubungannya juga sih. Karena kita orang yang belum Kristen pasti menganggapnya ke agama-agama yang lain ya hampir sama gitu. Ya, ada agama lain yang mengenal doktrin mengenai reinkarnasi. Reinkarnasi. Jadi, orang setelah meninggal itu dia memasuki kehidupan yang baru dalam wujud yang baru. Kekristenan tidak mengenal reinkarnasi seperti itu. Makanya ada penganut kepercayaan yang lain itu kan istilahnya karma ya. Kalau seseorang itu melakukan sesuatu yang buruk dalam kehidupan saat ini, maka di kehidupan yang akan datang dia akan menuai mendapatkan karma dari hasil perbuatan buruk di kehidupan sebelumnya. Jadi kekristenan kan tidak mengenal reinkarnasi. Kita bilang bahwa orang itu meninggal, mati, dan nanti akan menghadap Tuhan Yesus pada saat hari penghakiman. Baru diputuskan dia masuk ke surga atau neraka. Oke. Ya, saya kira cukup ya. Ya. Untuk pembicaraan masalah jawaban. Nanti PA aja ya, Pak. Karena kalau misalkan kita berbicara secara sisi teologis, kita tidak punya kemampuan untuk itu gitu. Jadi tetap kita harus bertanya lagi ke Pak Ramadi. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke doa syafaat ya. Ini ada beberapa yang akan didoakan. Terus ada tambahan dari Pak Dadang ya.
Loroga R29, Pak Dadang, kenapa Pak Dadang? Iya, anaknya terpapar, jadi takut keluarga kena juga. Ada lagi tambahan? Sudah. Kalau sudah, yang pertama Gumel ya, Gumel. Yang kedua Asturyadi. Ya. Yang ketiga. Ini yang ketiga tuh offline. Online. Oh, salah tuh. Online. Offline berarti terbatas offline. Maksudnya tidak ada tatap muka langsung. On-site terbatas saja ya. Ya. Yang ketiga Pak Ailim ya? Pak Ailim? Ya. Kedengaran, Dik? Ya, kedengaran. Hah? Ya, yang kedengaran. Oh iya. Terus yang keempat, saya sekalian tutup doanya. Sebelum doa dimulai, kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi. 1, 2, 3. Dengar doa. Orang lain menghampiri, jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Di hadapan aku menyembah untuk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah Yesus aku lain kau hampiri jangan jalan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Allah di surga, Tuhan yang Maha Baik. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan pada malam hari ini kami semua boleh sama-sama belajar dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari kami sepakat berdoa untuk mendukung pemerintah Indonesia, Tuhan, menolong bangsa dan negara Indonesia terhindar dari gelombang baru penularan COVID-19 di tengah adaptasi tatanan kebiasaan baru. Dalam segala upaya-upaya pemerintah mengatur tatanan hidup baru yang membuat masyarakat untuk boleh mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Bila Tuhan berkati ya Bapak, dari yang terbawah sampai yang paling atas ya Bapak.
kiranya semua dengan kesadaran masyarakat boleh mematuhinya, karena hanya dengan memakai masker, mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak, hal yang sebenarnya terlalu sulit ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau boleh melembutkan hati anak-anak-Mu, hati rakyat bangsa Indonesia ini ya Tuhan, sehingga kita boleh sadar, boleh melakukan dengan penuh kesadaran, sehingga bangsa kami dijaga ya Tuhan untuk benar paparan global baru penularan COVID-19. Bapak biarlah kuasa kami sehingga tidak lagi ada korban bertambah ya Bapak karena keganasan COVID-19. Bapak, kami menyerahkan segala usaha, beri lelah pemerintah mengatur dari berbagai pihak, baik medis, kesehatan, maupun para pengatur tatanan negara ya Tuhan, yang berkuasa di daerah masing-masing, biarlah semuanya Tuhan ikut campur tangan dan terutama menyadarkan rakyat bangsa negara ini, bangsa kami, sehingga semua boleh bersatu padu untuk hidup sehat dan menghindari penyebaran COVID-19 ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dan bersujud pada malam hari ini ya Tuhan, di mana kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu yang malam ini kami dengar. Engkau begitu baik ya Tuhan, Engkau yang membukakan jalan bagi anak-anak-Mu, di mana Engkau juga memberikan mujizat kepada anak-anak-Mu. Masalah apapun yang sedang dihadapinya ya Tuhan, dengan iman kita akan menolongnya. Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini, kami hendak berdoa di dalam menangani, mengendalikan, yaitu COVID-19 ini. Kau tahu ya Tuhan, para ahli, dia berusaha keras untuk mengadakan percobaan khususnya yaitu anti COVID-19 yang sekarang sudah hampir ditemukan oleh tim riset ya Tuhan, baik yang ada di negara kita maupun di negara-negara lain. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin tim riset ini supaya mereka tetap selalu bekerja keras untuk dapat menghasilkan vaksin COVID-19 ini. Di mana Engkau tahu ya Tuhan bahwa untuk mencoba vaksin ini diperlukan para relawan sebagai uji cobanya. Untuk itu kiranya Engkau berkenan untuk memimpin para relawan ini supaya mereka bersedia untuk melakukan vaksin di dalam percobaan ini. Kami yakin dan percaya bahwa ini akan dapat mengatasi problem tentang COVID-19. Bapa di surga, kami mohon pelaksanaan ini sudah berjalan dan sekarang sedang memasuki tahap 3 ya Tuhan. Kiranya coba ini dapat berhasil supaya vaksin sudah dapat diedarkan dan dapat dilakukan untuk pencegahan
Bapak surga, sekali lagi kami mohon dengan iman, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa COVID-19 ini dapat diatasi. Itulah permohonan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Tuhan Yesus, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada malam hari ini kami mau berdoa untuk sampai Koja yang mengadakan persiapan untuk ibadah online terbatas dan streaming ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai, memberkati hamba-Mu Pendeta Rahmadi yang akan menyampaikan firman pada tanggal 13 ya Tuhan, yang boleh menyertai pula para majelis yang mempersiapkan untuk ikut dalam ibadah onsite terbatas ini. Begitu pula untuk pemusik, pemandu pujian, kolektan, lektor, multimedia, dan para karyawan, begitu pula satpam yang turut ambil bagian di dalam ibadah tanggal 13 ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati, berikan kesehatan, dan ibadah ini boleh terlaksana dengan baik, sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat ini, yang sesuai dengan aturan yang dari pemerintah Tuhan. Kiranya kami semua yang ikut dalam ibadah ini boleh mendukung disiplinan anggota jemaat Tuhan, sehingga kita ikut ambil bagian di dalam ibadah nanti Tuhan boleh dijauhkan dari COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang baik, selalu menyertai kita. Ibadah pada minggu ini boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan saja. Inilah seru doa kami ya Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami sudah berdoa dan memohon. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini juga kami berdoa untuk pergumulan hidup para jemaat keputusan dari Kabupaten Koja Bapak. Mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau usaha dalam hal pekerjaan ya Bapak. Pimpinlah mereka supaya tetap bisa bertahan di dalam masa-masa pandemi seperti ini Bapak. Biarlah jemaat atau simpatisan yang menjalankan usahanya bisa terus berusaha untuk tetap bertahan hingga tidak mem-PHK karyawan-karyawan. Dan bagi jemaat dan simpatisan yang sedang bekerja di suatu perusahaan, pimpinlah mereka juga supaya perusahaan tidak melakukan PHK secara besar-besaran. Dan kami juga berdoa untuk simpatisan yang punya kelemahan tubuh dan hal sakit penyakit. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Natalia, Ibu Rosani, yang sedang menjalani kemoterapi. Pimpinlah mereka berdua, berilah pengharapan buat mereka semua. Biar obat-obat, dokter setelah perawat yang merawat mereka, dan keluarga mereka yang diberi kekuatan, dan beri pengharapan yang pada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Koko Pak Suryadi, mereka yang sedang melakukan secara ya Bapak. Berilah kekuatan dan pengharapan juga buat mereka berdua ya Bapak, untuk tetap setia menjalani proses ini ya Bapak. Biarlah mereka menjalani dengan sukacita dan senang hati Bapak, supaya hasilnya dikuatkan. Dan pimpinlah buat anak-anaknya, buat istrinya yang merawat mereka berdua. Berilah kekuatan buat mereka Bapak, dan kesehatan supaya mereka tetap menjaga dan mendampingi Pak Koko dan Suryadi Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Lilis Mana dan Ibu Lilis Bapak,
Mereka juga dalam sedang pemulihan dari sakit penyakit. Hai Bapak. Dengan mereka semua, mereka semua. Dan kami juga berdoa khusus untuk keluarga Edward Tumilang Bapak, yang anaknya salah satu anaknya terpapar COVID-19 ya Bapak. Berilah kekuatan buat keluarga ini Bapak, supaya mereka tidak semua terpapar juga ya Bapak. Kekuatan buat keluarga ini untuk tetap percaya dan imani Bapak, bahwa setiap doa yang mereka lakukan, bahwa doa yang mereka ucapkan tidak terpapar COVID-19 bisa terwujud ya Tuhan. Kami sangat berserah padamu ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk para lansia di GKI Terusan Pasir Koja Bapak. Ketika mereka rindu untuk beribadah di tempat gerejamu ya Bapak. Tapi mereka terhalang untuk protokol kesehatan ya Bapak. Berilah kekuatan buat mereka semua ya Bapak. Untuk tetap setia dalam menjalani ini Bapak. Tetap percaya kepadamu ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk penjagaan tadi keluarga ya Bapak. Untuk istri yang Bu Eti yang mendampingi dan anaknya. Berilah kekuatan buat mereka untuk senang setiasa melayani jemaat-Mu GKI Terusan Koja Bapak. Doa yang jauh sempurna ini kami hanya bisa alaskan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.